Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berti Oktarina dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan mempraktikkan tentang anatomi panggul wanita, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Anatomi panggul wanita ini terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Kemudian tulang panggul ini terdiri dari dua buah tulang pangkal paha disebut dengan os coccae. Kemudian ada bagian sini, di dalam sini disebut dengan os sacrum, dan satu buah tulang os coccygeus. Pada os coccae ini terdiri dari os ilium, kemudian ada os ischium dan os pubis. Lalu pada os ilium ini tadi ada terdiri dari bagian yang tebal, ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian pada bagian yang menonjol ini biasa digunakan sebagai penentu arah IM, disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian di bawahnya itu disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Lalu di bagian sini, bagian yang menonjol ini itu tulang yang menghubungkan antara panggul mayor dan minor, itu disebut dengan linea terminalis. Lalu pada os ischium ini terdiri dari cekungan ini disebut dengan acetabulum. Kemudian tulang ini, tulang yang tebal menopang duduk ini disebut dengan tuber ischiadicum. Kemudian pada bagian dalam yang menonjol itu disebut dengan spina ischiadica. Lanjut ke os pubis. Pada os pubis ini terdiri dari bagian ini disebut dengan sifisis os pubis. Kemudian pada bagian sini itu menghubungkan antara os pubis dan ilium, disebut dengan ramus superior os pubis, dan bawahnya sini itu ramus interior os pubis menghubungkan os pubis dan os ischium. Lanjut ke tulang os sacrum. Pada tulang os sacrum ini biasanya memiliki 5 ruas, dan setiap lubangnya itu disebut dengan foramen sacralis. Kemudian tonjolan di sini itu disebut dengan promontorium. Lanjut ke tulang os coccygeus. Pada tulang os coccygeus ini, tulang yang memiliki 3 sampai 5 buah tulang yang menyatu. Pada saat persalinan, tulang coccygeus ini terdorong ke belakang sekitar 1 sampai 2 cm yang akan memudahkan keluarnya janin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Anatomi kepala janin dibagi menjadi 2, yaitu tulang wajah dan tulang tengkorak. Baik, yang pertama adalah tulang wajah. Tulang wajah ini ada terdiri dari tulang hidung yang disebut dengan os nasalis, kemudian ada tulang pipi yang disebut dengan os zygomaticum. Kemudian ada tulang rahang atas disebut dengan os maxillaris. Kemudian ada tulang rahang bawah disebut dengan os mandibularis. Kemudian ada tulang tengkorak. Pada tulang tengkorak ini, yang pertama ada tulang os frontalis kanan dan kiri. Kemudian ada os parietalis kanan dan kiri. Kemudian ada tulang yang diselaputi oleh membran yang disebut dengan sutura. Yang pertama itu ada sutura frontalis, memisahkan antara frontalis kanan dan frontalis kiri.
Kemudian yang kedua ada sutura koronaria yang memisahkan antara os frontalis dengan os parietalis. Kemudian yang ketiga ada bagian yang melintang vertikal ini memisahkan antara parietal kanan dan parietal kiri disebut dengan sutura sagittalis. Kemudian di belakang sini ada sutura lamboidoidea yang memisahkan antara os occipitalis dengan parietal kanan dan kiri. Kemudian pertemuan antara sutura sagittalis, koronaria, dan frontalis membentuk segi empat yang disebut dengan ubun-ubun besar atau fontanella anterior. Kemudian di belakang sini pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura lamboidoidea membentuk segitiga yang disebut dengan fontanella posterior. Baik fontanella anterior dan fontanella posterior mengalami oksifikasi pada usia bayi 18 bulan di ubun-ubun besar dan mengalami ossifikasi pada saat 6 sampai 8 minggu di ubun-ubun kecil. Yang terakhir ada os occipitalis atau tulang belakang. Selanjutnya ada mekanisme persalinan. Pada mekanisme persalinan ini ada 7 langkah. Yang pertama adalah engagement atau penurunan kepala. Karena adanya dorongan, haze atau kontraksi, terjadilah engagement, penurunan kepala, di mana diameter di parietal kepala melewati PAP dan kepala engagement pada PAP, di mana itu disebut dengan syncretismus, posisi di mana kepala bayi atau sutura sagittalis ini pas sejajar dengan jalan lahir. Kemudian karena ada his dan kontraksi tadi, terjadilah penurunan kepala yang disebut dengan asyncretismus anterior, di mana sutura sagittalis ini mendekati dengan promotorium. Kemudian kepala semakin turun karena kontraksi, kepala mendekati simfisis pubis, disebut dengan asyncretismus posterior. Lalu karena adanya kontraksi tadi, terjadilah fleksi, dagu mendekati dada. Dagu mendekati dada, kepala mencapai H3, kepala tertahan, mengalami rotasi internal atau putaran paksi dalam. Kepala ubun-ubun kecil menjadi di posisi anterior. Kemudian lahirlah kepala, terjadilah ekstensi, di mana ekstensi itu dagu menjauhi dada. Kalau tadi fleksi itu dagu mendekati dada, kalau ekstensi itu dagu menjauhi dada. Setelah itu ada putaran faksi luar. Karena kepala menyesuaikan sumbu janin atau punggung janin, misal bahu kiri, kepala akan ke kiri, dan jika bahu kanan, kepala akan menghadap ke kanan. Kemudian setelah terjadi putaran paksi luar, terjadilah ekspulsi. Lahirlah bahu anterior, lalu bahu posterior dengan cara seperti ini. Lahirlah bahu anterior, kemudian lahir bahu posterior. Sekian pemaparan video anatomi panggul wanita, anatomi kepala janin, dan mekanisme persalinan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.